be fruitful. Berbuah-buahlah. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ingat bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Amin. Jangan berpikir kita yang memilih Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan. Kalau dipilih artinya bisa tidak terpilih. Betul? Tapi kita terpilih. Sebab itu kita mau bersyukur. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, supaya kamu menghasilkan buah. Jadi jelas sekali Tuhan mau menikmati buah dalam hidup kita. Bagaikan pohon, saudara menanam pohon tentu tidak untuk dilihat batangnya, rimbunnya, daunnya, ya toh? Saudara nanam pohon durian, apa kok menanam pohon durian Pak? Daunnya api, enggak mungkin. Kita menanam pohon untuk dinikmati buahnya. Demikian juga Tuhan mau menikmati buah dari kehidupan kita. Dan ada 3 buah yang utama dalam hidup kekristenan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Jadi orang yang bertobat itu harus ada buahnya. Itu cengli, itu yang masuk akal. Kalau ada orang Kristen, katanya Kristen. Kata lagu Senin ada persekutuan, Selasa ada persekutuan, Rebu ada doa, Kamis ada persekutuan, tiap hari persekutuan. Tapi nggak ada perubahan, nah itu perlu dipertanyakan. Yang berzina tetap berzina, yang berdusta tetap berdusta, yang ngejak uangnya uang tetap ngejak uangnya orang, itu perlu dipertanyakan. Jadi buah pertobatan, tapi saya tidak ke sana. Tapi ini memberi satu gambaran kepada kita. Jadi yang pertama dikatakan buah pertobatan. Orang yang bertobat harus ada buahnya. Yang kedua adalah buah pelayanan, ini meningkat. Setelah kita bertobat, kita dibina, dididik dalam kebenaran firman Tuhan, kita makin dewasa, maka kita sekarang belajar melayani. Buah pelayanan. Dan ada satu yang akan saya bicarakan, adalah buah Roh Kudus. Namanya aja kita ini ditinggali Roh Kudus, ya toh? Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka Roh Kudus itu seperti pohon kehidupan yang membawa buah, menghasilkan buah kehidupan. Itu namanya buah Roh Kudus. Nah, mari sekarang kita melihat buah Roh Kudus itu apa saja. Coba kita baca. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, 9 buah Roh Kudus ini bisa kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah buah Roh Kudus untuk dinikmati oleh diri kita sendiri. Ini yang pertama, buah Roh Kudus ini terutama yang nikmati kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera muncul dalam hati kita ketika kita percaya Yesus. Dan kelompok yang kedua adalah buah Roh Kudus yang dinikmati oleh orang lain, yaitu sabar, murah hati, dan baik hati. Ini yang nikmati orang lain. Nggak usah dijelaskan, sudah lihat gini sudah tahu ya. Sabar, murah hati, baik hati itu hubungannya dengan manusia, dengan sesama. Khususnya adalah keluarga kita tentunya, yang orang yang paling dekat dengan kita. Kalau saudara suami, maka yang bisa menikmati istri. Kalau istri yang menikmati suami, dan juga anak-anak, dan juga orang lain. Dan yang ketiga adalah buah Roh Kudus yang dinikmati oleh Tuhan. Ternyata Tuhan juga ingin menikmati buah. Ingat, pada minggu terakhir Tuhan sempat mengutuk sebuah pohon ara karena ketika dia lapar ternyata enggak ada buah. Cuma daun-daun aja. Jadi ada buah yang secara khusus, secara istimewa itu dinikmati oleh Tuhan. Adalah setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nanti kita akan lihat satu persatu dengan cepat tentunya. Kita mau melihat buah demi buah. Namun ketika saya renungkan ke-9 buah ini, saya mendapati ada satu rahasia lagi. Tadi sudah saya katakan ya, dinikmati diri sendiri ada 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dinikmati oleh orang lain ada 3. Sabar, murah hati, baik hati. Dinikmati oleh Tuhan ada 3 juga, yaitu setia, lemah lembut, penguasaan diri. Setelah saya renung-renungkan, ternyata ada satu format
Di mana urut-urutan ini, buah ini berkaitan satu dengan yang lain. Saya tunjukkan maksud saya, coba kita lihat dulu. Dan nanti sudah renungkan. Ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, yang pertama adalah kasih. Kelompok kedua, sabar. Kelompok ketiga, setia. Coba sudah renungkan. Kasih, sabar, setia. Itu kaitannya erat sekali, saudara. Orang nggak mungkin bisa sabar kalau hatinya nggak ada kasih. Nggak mungkin dia bisa sabar. Betul? Nggak mungkin. Bisa sabar sama orang, nggak mungkin. Jadi kasih dengan sabar, ternyata kasih dengan setia juga punya kaitan. Makanya ada dalam bahasa Alkitab kasih setia. Kita nggak bisa jadi setia kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan, nggak mungkin. Kasih, sabar, setia, ternyata ada konektivitas yang tinggi. Nah, coba kita lihat sekarang urutan yang kedua. Sukacita, murah hati, lemah lembut, itu juga berkaitan. Ini tidak mengada-ngada, coba sudah renungkan saja nanti di rumah. Orang memberi, murah hati itu kan memberi. Kan Tuhan ngomong, kamu kalau memberi itu harus dengan sukacita, dengan rela. Kalau nggak punya kesukacita, nggak bisa memberi, terpaksa, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lemah lembut, nggak ada sukacita, nggak mungkin bisa lemah lembut. Dan yang ketiga, urutan yang ketiga, coba sudah perhatikan. Damai sejahtera, baik hati, dan penguasaan diri. Damai sejahtera, hatinya penuh dengan damai, dia bisa punya kebaikan hati. Gak mungkin kalau orang tuh hatinya sumpek, gak punya damai ya toh. Ribut terus hatinya, bisa baik hati, gak mungkin. Bisa menguasai diri, gak mungkin. Paling kurang ngamuk tok. Ya. Jadi kalau kita renung-renungkan firman Tuhan itu luar biasa. Jadi kita dengan begitu kita sekarang gampang mengingat. Baik, sekarang kita mau lihat satu persatu. Pertama adalah kasih. Tidak bisa disangka lagi. Kasih itu buah yang pertama yang paling penting dalam hidup kita orang percaya. Allah itu kasih. Kristus itu kasih. Dan itu tidak usah diragukan, sudah dibuktikan. Jadi kasih ini memang sumbernya dari Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, akan muncul kasih itu dengan sendirinya. Amin. Pasti. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kasih. Nah, lawan dari kasih adalah kebencian. Saya sering melihat satu hal itu dari lawannya. Dari kontradiksinya baru kita bisa mengerti apa yang sebenarnya. Jadi kasih dan kebencian itu bertolak belakang. Tidak mungkin ada di dalam satu tempat yang bersamaan. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa kasih dan kebencian itu kayak terang dan gelap. Terang dan gelap itu tidak mungkin ada bersama. Saudara masuk ke tempat yang gelap, nyalakan lampu, jebret, terang, gelap hilang. Jadi ingat saudara, hati kita tidak boleh punya kebencian. Amin. Kalau ada mulai nggak senang sama orang, coba cepat dibuang dalam nama Yesus. Jangan dibiarkan terus. Karena kasih dan kebencian itu tidak bisa tinggal bersama. Kayak terang dan gelap. Ini kontradiksi yang paling kontras. Jadi ini yang pertama, kasih. Yang kedua sekarang, sukacita. Saya perlu jelaskan lebih dulu bahwa sukacita di sini adalah unconditional joy. Sukacita yang tidak tergantung kepada kondisi, kepada situasi. Itu yang dimaksud. Bukan saudara mau makan-makan lalu saudara senang. Saudara mau diajak lihat film yang kesenangan saudara senang. Bukan itu. Tapi this is an unconditional joy. Joy that is unconditioned. Tidak tergantung dengan kondisi. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itu tidak heran di dalam Alkitab ada namanya kitab Filipi. Kitab sukacita, surat sukacita yang ditulis oleh Paulus dalam keadaan dia di penjara. Saatnya yang tepat untuk orang mengeluh, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya toh? Wah aku gak salah kok jadi begini. Aku mengabarkan Injil kok jadi berhenti di penjara. Tapi Paulus tidak mau terpengaruh dengan itu. Justru dia mengabarkan sukacita lewat suratnya, yaitu surat Filipi. Jadi sukacita ini penting. Seringkali kita tidak sadari bahwa kita ini punya sukacita sampai kita kehilangan, baru kita tahu. Daud ketika dia berzina, berdosa dia kehilangan sukacita. Makanya ketika dia bertobat di dalam Mazmur 51, dia berdoa, Tuhan pulihkan the joy of salvation itu. Sukacita keselamatan itu Tuhan bangkitkan kembali dalam. Mari kita pelihara sukacita itu. Yang ketiga adalah damai sejahtera, peace. Dalam bahasa yang sering kali kita pakai adalah shalom. Shalom itu bahasa Ibrania. Peace, salam. Nah itu adalah artinya damai sejahtera.
Ini juga sesuatu kualitas hati yang luar biasa. Yang sudah banyak hilang hari-hari ini. Banyak orang sudah kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera ini tidak tergantung dengan banyaknya keuangan, harta milik yang kita miliki. Tidak sama sekali. Karena damai sejahtera ini adalah hasil dari kita berdamai dengan Allah. Peace with God. Ketika kita punya hubungan yang damai itu. Berdamai dengan Allah, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Itu yang Tuhan Yesus katakan, bukan? Sebelum dia disalib, dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Jadi Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Jadi 3 hal ini mari kita jaga baik-baik. Karena itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Orang lain gak bisa ini. Hanya kita yang bisa nikmati ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Baik, sekarang kita mau beralih kepada kategori yang kedua. Pertama yaitu sabar. Kata sabar itu dalam bahasa Inggris pakai kata long suffering. Kalau gampangnya yaitu tidak mudah marah. Makrotumia dalam bahasa Greeknya. Sabar itu satu karakter yang tidak mudah marah, tidak irritable, tidak gampang teriritasi. Ada orang-orang yang sangat mudah, very irritable. Kena perkataan dikit marah. Lihat orang gini dikit marah. Saudara-saudara saya lihat nih, kalau setir nih ya. Diselip orang, ada orang gak kena didik, marah. Nah, itu irritable. Sabar itu gak mudah, sumbunya panjang kata bahasa. Jadi sabar ini juga kaitannya dengan tadi yang kita bicarakan. Damai, sukacita, kalau ada dalam hati kita sabar. Dan ingat bahwa kasih itu, kalau saudara belajar di dalam 1 Korintus 13, itu ada kurang lebih 17 definisi tentang kasih. Dimulai dengan sabar, kasih itu sabar. Dan diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu. Dimulai dengan sabar, ditutup dengan sabar. Itu kasih, sabar, belajar, munculkan itu, sabaran itu saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan munculkan sabaran dalam hatiku. Kemudian murah hati, dalam bahasa Inggris kindness, lalu baik hati goodness. Saya agak lama merenungkan ini. Apa sih bedanya kindness dan goodness? Dengan bahasa yang sederhana saya coba untuk menyampaikan. Murah hati atau kindness itu adalah suka memberi. Kalau baik hati itu suka menolong. Nah gampang. Kindness itu kaitannya dengan tangan yang terbuka. Hatinya murah. Penuh belas kasihan. Makanya Tuhan Yesus itu kindness. Saudara baca kitab Matius bukan? Berapa kali dalam kitab Matius itu dicatat bahwa Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Saya catat ada 5 kali. Coba nanti saudara cek. Menurut catatan saya 5 kali Injil Matius mengatakan Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Melihat orang banyak dia belas kasihan. Jadi ini satu karakter luar biasa. Kindness. Suka memberi. Yang berikutnya adalah baik hati, goodness, suka menolong. Tadi suka memberi, kindness, suka menolong. Pas wis, sabar, murah hati, baik hati. Wis sabar, suka memberi, suka menolong. Apa ndak kira-kira nama Tuhan dipermuliakan saudara-saudara? Kalau saudara begitu pasti, aduh ini orang kok baik ya. Apa? Waduh ternyata dia orang Kristen, waduh. Sudah tidak usah bersaksi, nama Tuhan sudah dimuliakan. Goodness adalah suka menolong. Lawan daripada baik hati adalah jahat hati. Kita nggak boleh punya hati yang jahat. Makanya kita nggak boleh menjahati orang. Pokoknya kita nggak boleh menjahati orang. Ingat itu. Mungkin kita nggak bisa memberi apa-apa, tapi minimal kita tidak menjahati. Nah itu aja. Yang ketujuh adalah setia. Allah itu setia. Kalau Allah setia, kita harus setia. Itu baru cingli. Betul? Harus begitu. Kalau istri kita setia, kita harus belajar setia. Itu cingli. Kalau istri setia, suami tidak setia, itu mbocingli. Orang kalau mbocingli gak punya harapan. Sama, kalau suami kita setia, istri juga harus setia. Tapi kebanyakan yang lebih setia itu cewek, wanita. Makanya suami-suami harus bertobat. Sama, kalau Tuhan itu yang jauh kedudukannya di atas kita, pencipta kita, setia kepada kita. Kalau kita tidak setia sama Tuhan, itu namanya makanya harus ada kesetiaan ya. Faithful, memang kata faithful ini kaitannya dengan iman, faith. Ya, setia dengan iman itu berkaitan erat. Saya beri satu arti, setia itu apa? Dengan satu kata yang gampang. Setia adalah fokus. Coba saya renungkan nanti ya. Orang yang setia itu orang yang fokus. Lalu kita setia kepada Tuhan, berarti kita fokus kepada Tuhan. Kedelapan, lemah lembut, gentleness. Di sini bukan berbicara tentang sikap, bukan sikap monggo.
itu adalah santun ya. Memang ada suku Jawa, orang Jawa Tengah terutama, waduh halus memang. Luar biasa itu. Tapi di sini lemah lembut ini spiritnya lemah lembut. Lemah lembut itu artinya apa? Rendah hati. Karena lemah lembut dan rendah hati memang selalu berdekatan. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, belajar kepadaku. I am meek and humble. Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah sikap ini penting, ya tentu terhadap manusia juga penting. Tapi karena ini kaitannya dengan Allah, maka penting. Di hadapan Allah kita harus mempunyai roh yang gentle, roh yang lembut, roh yang humble. Itu roh yang Tuhan senang. Lawan dari lemah lembut adalah keras, suka melawan, suka memberontak, tinggi hati. Dan itu adalah sesuatu karakter yang dibenci oleh Tuhan. Makanya mari kita memiliki roh yang gentle di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 1 dikatakan, terimalah firman dengan roh yang lemah lembut. Matius 13 sudah pelajari, tanah keempat itu tanah yang lembut, yang bisa diberikan benih dan bertumbuh. Tanah yang gembur. Nah, yang ke-9, penguasaan diri. Setia, lemah lembut, penguasaan diri. Saya terheran-heran, terkagum-kagum dengan buah roh. Kenapa? Memang penguasaan diri ini kuncinya. Tahu ya kunci. Saudara taruh benda yang berharga, saudara apa? Ceklek, aman. Kalau tidak dikunci dengan penguasaan diri, semuanya ambrol. Punya kasih ya bisa ambrol, habis. Boros, punya damai sejahtera juga bisa habis. Punya sukacita kita juga habis semua. Karena nggak ada self control, penguasaan diri. Makanya penguasaan diri itu diibaratkan seperti benteng, kata Amsal. Benteng itu kan melindungi. Melindungi apa? Melindungi yang di dalam. Demikian juga buah roh ini dikunci dengan penguasaan diri. Karena penguasaan diri ini yang melindungi segala sesuatu. Hubungan kita dengan Tuhan ditentukan juga dengan penguasaan diri. Katakan misalnya saudara pegang HP. Saudara harus punya penguasaan diri. Mandek, taruh. Coba saudara teruskan. Terus 1 jam, 2 jam, 3 jam. Habis ini. Kenapa aku gak baca firman? Gak punya waktu, sorry om. Kenapa gak gereja? Gak ada waktu. Tapi kalau surfing di internet, di ini, berjam-jam bisa. Ini namanya gak punya penguasaan diri. Pasti hubungan kita dengan Tuhan juga akan ambrol. Gak bisa dipertahankan. Makanya sudah renungkan firman Tuhan, luar biasa. Self-control, mengunci segala sesuatu. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan juga terpelihara dengan baik. Saya akhiri dengan ayat ini, saudara. Perumpamaan yang diucapkan Yesus pada hari-hari terakhir sebelum dia disalib. Matius 21. Tentang orang yang membuka kebun anggur, dipercayakan kepada orang lain. Tapi orang lain pada saat berbuah tidak menyerahkan buahnya kepada Tuhan. Akan membunuh, ya macam-macam utusannya. Terakhir membunuh anaknya sih. Itu gambaran daripada apa yang dialami Yesus. Tapi satu ayat yang saya menarik sekali. Saya juga baru celikkan. Makanya kalau baca firman itu sekali itu tidak cukup. Baca lagi nanti ada hal-hal yang baru. Saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita sedang berbicara buah kerajaan. Dan Tuhan mau memanen, menuai, menikmati buah itu. Ternyata itu tidak bisa dinikmati dari umatnya yang zaman itu. Makanya Tuhan bilang itu akan diambil dan akan dialihkan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa bangsa itu? Coba kita lihat berikutnya. Adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, saudara dan saya, kita ini bangsa yang diarap-arapkan sama Tuhan. Bisa menghasilkan buah sebab Tuhan mau menikmati. Oleh sebab itu, be fruitful. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.